Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Belakangan ini sangat santer pemberitaan tentang kekerasan dalam hubungan. Hal ini memang bisa menimpa siapa aja, meski hubungan yang sudah berlangsung lama, sudah saling mencintai, bahkan saling mengenal keluarga sekalipun. Bentuknya amat sangat beragam, bisa berupa verbal dan non-verbal, seperti penghinaan, pelecehan, hingga penanganan fisik. Misalnya memukul, mencekik, ataupun membanting. Dilansir dari Psychology Today, orang yang melakukan kekerasan pada pasangannya biasanya karena memiliki rasa ketergantungan yang berlebihan, sulit percaya pada pasangannya, dan merasa berhak untuk mengatur pasangannya sepenuhnya. Munculnya kekerasan dalam hubungan yang semacam ini umumnya ditandai dengan perilaku seseorang yang sebenarnya bisa terlihat dari komunikasi sehari-hari loh. Hal yang semacam ini sering juga disebut dengan istilah red flag atau kumpulan perilaku seseorang yang berpotensi menyebabkan sebuah hubungan jadi nggak sehat. Lalu sekarang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut bisa terdeteksi sejak dini? Bahkan sebelum menjalin sebuah hubungan. Mengingat pentingnya antisipasi kekerasan dalam sebuah hubungan, Muda-Mudi pada episode kali ini akan mengupas dan membahas lebih dalam mengenai tanda-tanda seseorang yang memiliki perilaku kasar dan berpotensi melakukan kekerasan pada pasangannya. Sahabat Mudi penasaran? Makanya tetap stay tune di sini tentunya di Muda-Mudi Channel. Inspiring your romance and life. Seperti apa seharusnya seseorang menghormati pasangannya? Sikap menghormati pasangan merupakan salah satu cara untuk menghargai pasangan yang wajar dan sah-sah aja untuk dilakukan. Misalnya aja menjaga perasaan pasangan, menghargai prinsip-prinsipnya, dan berdiskusi tentang keputusan bersama. Namun, jika menghormati yang dia inginkan adalah rasa takut dari pasangan terhadap dirinya, maka kamu perlu hati-hati. Rasa ingin dihormati dengan cara dipatuhi semua aturan dan keinginannya, serta ditakuti oleh pasangan karena merasa lebih baik dan paling benar, membuat seseorang mudah mengancam atau memberikan sebuah tekanan pada pasangan. Melansir dari Psychology Today, menurut pakar hubungan Stephen Stossel, rasa dominan atau perilaku superior menjadi tanda bahwa seseorang bisa bersikap dengan kasar. Hal ini dapat menjadi sebuah tanda bahwa dia berpotensi melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Jika kamu gak patuh ataupun menunjukkan sikap gak takut padanya. Bagaimana cara paling tepat untuk memecahkan masalah kalau kita sedang beda pendapat? Pertanyaan pengandaian seperti ini bisa memberikanmu gambaran jika suatu saat kamu menghadapi masalah yang serupa. Bagaimanapun, perbedaan pendapat dalam sebuah hubungan kadang memang gak bisa dihindari. Pasangan yang baik akan menganggap berdiskusi dan membuat keputusan bersama tanpa memaksa sebagai cara pemecahan masalah paling tepat ketika ada perbedaan pendapat. Pertanyaan semacam ini juga membuatmu mengetahui apakah dia punya perilaku otoriter atau enggak.
Jika dia ingin kamu harus mengikuti pendapatnya karena merasa paling benar dan mengatur semua keputusan yang harusnya diambil bersama, maka dia bisa jadi termasuk otoriter dan berpotensi melakukan sebuah kekerasan. Misalnya pemaksaan hingga kekerasan secara fisik. Apa saja hal sepele yang membuatmu marah? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan ini akan memberikan gambaran seperti apa penyebab amarah yang biasa dia rasakan. Hal yang dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut dan sebuah pengendalian emosinya. Rasa marah emang hal yang wajar. Tapi jika penyebabnya hal-hal yang sangat sepele, misalnya lupa balas chat atau telat datang saat janjian, membuatnya marah berlebihan, maka sahabat Mudi harus hati-hati. Apalagi jika dia mengakui melampiaskan amarahnya pada benda-benda di sekitarnya, hingga menekan atau memberikan ancaman pada orang lain yang melakukan kesalahan sepele tersebut. Pengendalian emosi yang berlebihan menandakan dia berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya. Apa yang kamu lakukan kalau ada orang yang membuatmu kecewa? Kecewa. Hal ini biasanya timbul dari sebuah pengkhianatan, kebohongan, dan kepercayaan yang dipatahkan. Rasa kecewa biasanya menimbulkan amarah yang begitu besar dan membuat seseorang sakit hati, sehingga bisa melakukan hal yang di luar batas. Untuk mengetahui bagaimana sikapnya ketika menghadapi amarah yang besar, coba ajukan pertanyaan tentang perasaan kecewa yang dia hadapi. Jika dia melampiaskannya dalam bentuk emosi yang berlebihan, misalnya mengamuk atau membuat pelampiasan dengan sikap yang kasar, maka kamu perlu hati-hati. Sebab sifat ini bisa jadi pertanda bahwa dia berpotensi untuk melakukan sebuah kekerasan. Walaupun penyebab kekecewaannya bukan kamu. Tapi ya sahabat Mudi, namanya emosi di luar kendali bisa menjadikan siapa aja sebagai pelampiasan atas kekecewaan yang dia rasakan. Hal apa yang membuatmu merasa lega saat sedang ada sebuah tekanan? Pertanyaan semacam ini akan memberikan gambaran bagaimana kemampuan kognitif seseorang saat menghadapi tekanan atau kondisi yang menimbulkannya stres. Jika dia mengaku merasa lega ketika berhasil menangani masalah yang membuatnya tertekan dengan logis dan baik, tanpa melukai atau mengancam orang lain, maka sahabat Mudi gak perlu khawatir. Akan tetapi, jika dia mengaku merasa lega ketika sudah meluapkan emosinya pada pemicu tekanan atau masalah, maka kamu harus berhati-hati. Sebab ketika dia menganggap kamu melakukan sebuah tekanan, maka ia bisa saja meluapkan emosinya padamu dan berpotensi melakukan sebuah kekerasan. Siapa sih orang yang paling kamu andalkan buat bercerita kalau ada masalah? Seseorang yang memiliki hubungan sosial yang baik, entah itu dengan keluarga, teman dekat, ataupun sahabat, biasanya memiliki cara pengambilan keputusan yang terbuka dan menghormati pendapat orang lain. Gambaran hubungan sosial yang dia miliki bisa kamu dapatkan melalui pertanyaan soal kedekatannya dengan orang yang mengetahui masalah pribadinya. Seseorang yang gak punya hubungan baik di lingkungan sosial,
biasanya memiliki masalah dengan orang-orang di sekitarnya. Entah itu sikapnya yang tertutup, masalah komunikasi, hingga ketidakmampuannya untuk membaur, serta perilakunya yang mampu menekan orang lain. Jika jawabannya mengarah pada hal-hal tersebut, maka kamu perlu waspada, sebab bisa jadi masalah sosialnya menjadi alasan atas sikap keras yang dia lakukan padamu. Dalam memahami sesuatu, kamu lebih suka melihat langsung atau mendengarkan sebuah penjelasan. Setiap insan manusia tentunya dianugerahi kemampuan melihat dan mendengar sebagai cara untuk memahami suatu hal. Orang yang menyimpulkan sesuatu hanya dari apa yang dia lihat, maka bisa menimbulkan kesalahpahaman. Begitupun jika mengandalkan pendengaran aja, maka sikap yang baik mestinya melibatkan kedua hal ini dalam memahami suatu kondisi. Jika dia mengakui memahami sesuatu yang dia lihat atau dengar aja tanpa mempertimbangkan sebuah alasan ataupun penjelasannya, maka kamu perlulah waspada. Orang yang semacam ini akan mudah menilai sesuatu yang buruk berdasarkan pemahamannya sendiri, yang pada akhirnya akan membuatmu selalu dalam posisi serba salah. Bahkan dia memiliki potensi untuk melakukan sebuah kekerasan. Hal apa yang menurutmu paling efektif untuk membuat seseorang mengakui kesalahannya? Membuat seseorang mengakui kesalahan mungkin bisa aja menjadi hal yang menguras emosi bagi sebagian orang. Entah itu kesabaran, rasa marah, dan rasa kecewa. Coba sahabatmu diajukan pertanyaan ini untuk mengetahui apa yang akan dia lakukan jika menurutnya kamu melakukan sebuah kesalahan. Jika jawabannya hanya seputar mendiamkan, menjauhi, menasehati, dan berusaha bersikap terbuka, maka sahabat Mundi gak perlu khawatir. Namun, jika dia mengaku akan memberikan tekanan berupa ancaman atau tindakan kekerasan, maka kamu perlu hati-hati, karena dia sangat berpotensi untuk melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik kepadamu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa sahabatmu diajukan padanya sebelum melangkah untuk mengambil keputusan menjalin sebuah hubungan dengannya. Namun, pertanyaan ini bukanlah sebagai judgement atau kesimpulan satu-satunya untuk mendeteksi potensi kekerasan dari pasanganmu. Kamu juga perlu memahami perilakunya sehari-hari terhadap orang lain dan dirimu sendiri. Jika perilakunya mengarah pada sikap kasar, baik secara fisik maupun verbal, maka kamu harus bersikap tegas untuk keluar dari hubungan yang gak sehat tersebut. Sahabat Mudik, satu hal yang harus kamu pahami sebelum jatuh cinta atau mencintai orang lain secara mendalam, kamu harus lebih dulu mencintai dirimu sendiri dengan lebih baik. Oke sahabat Mudi, sekian episode Muda Mudi kali ini. Semoga konten kali ini bisa membawa manfaat dan dapat membantumu untuk menjadi lebih baik. So enjoy the process dan selalu perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Jadilah bijak dan memanfaatkan waktu yang kamu punya saat ini untuk melakukan hal-hal yang lebih berarti tentunya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran ditunggu ya di kolom komentar. Dan tentunya bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa di Muda Mudi next episode. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.